wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Kak. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalian ini dari mana semuanya? Nggak dari mana-mana sih Kak. Kalau aku dari kampus sih Kak. Iya. Aku dari kos. Aku dari kosan teman. Aku dari kos juga. Jalan kaki apa ada yang naik motor? Jalan kaki Kak. Naik motor Kak, tadi nebeng sama kawan. Iya. Sebelumnya kalian tahu nggak di sini kalian mau ngapain? Enggak. Jadi di sini kalian akan mengadakan sesi konseling kelompok yang dimana kalian akan menceritakan permasalahan kalian satu persatu. Apakah di salah satu kalian ada yang tahu konseling itu apa? Nggak tahu. Jadi konseling itu adalah yang dimana kalian menceritakan permasalahan kalian secara individu baik atau kelompok, dan permasalahan antar individu, permasalahan pribadi atau permasalahan keluarga atau permasalahan teman kepada saya sebagai konselor. Jadi di sini di dalam konseling ini ada 3 asas, yang dimana yang pertama itu yaitu asas kerahasiaan, yang kedua itu asas keterbukaan, dan yang ketiga itu adalah asas kesukarelaan. Yang pertama itu asas kerahasiaan, yang dimana permasalahan-permasalahan kalian di sini akan tersimpan baik oleh kita semua dan tidak akan diberitahukan kepada siapapun itu. Dan kemudian adalah asas keterbukaan, yang dimana kalian itu keterbukaan dengan saya, terbuka menceritakan semua permasalahan kalian yang kalian hadapi dan yang tidak ada yang ditutupi. Kemudian yang terakhir itu ada asas kesukarelaan, yang dimana kalian sukarela menceritakan dan datang ke sini tanpa adanya paksaan atau dorongan dari orang lain. Seperti itu. Apakah kalian paham? Paham. Oke. Jadi dalam konseling ini kita memiliki waktu yaitu 30 sampai 40 menit. Apakah kalian bersedia? Bersedia. Apakah kalian di sini satu sama lain sudah saling kenal? Belum Kak. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dari saya, izin memperkenalkan diri, nama saya Alvita Apta Ardiana, biasa dipanggil Vita. Saya Sherly Arvika Sari, biasa dipanggil Sherly. Saya Rosya Lutjaroh, biasa dipanggil Rosya. Saya Lutfi Nurul Aini, biasanya dipanggil Nurul. Saya Alfi Urnisa, biasanya dipanggil Alfi. Saya Rintan Tri Puspitasari, biasa dipanggil Rintan. Baik, kalian sudah memperkenalkan diri kalian masing-masing di sini. Di sini saya akan mempertanyakan terlebih dahulu permasalahan kalian. Dari Mbak Sherly. Permasalahan saya itu tidak bisa memanage uang. Tidak bisa memanage uang, berarti Mbak Sherly itu orangnya suka jajan ya? Iya, boros. Iya. Kemudian buat Mbak Lela. Kalau saya sih permasalahan yang dialamin tuh overthinking berlebihan sih Kak minggu-minggu ini. Overthinking, berarti suka begadang ya Kak? Nah, iya sering banget. Oh ya. Kemudian buat Mbak Nurul. Kalau saya sendiri itu nggak bisa memanage waktu dengan baik sih. Bukan nggak bisa tapi kurang bisa. Kurang bisa manage waktu gitu ya. Kemudian buat Mbak Alfi. Permasalahan saya itu seringkali Bu, saya itu cemburu sama cowok saya Bu. Cemburu ya? Sangat cukup rumit gitu, tapi ya tidak apa-apa. Kemudian buat Mbak Rintan. Permasalahan saya itu kurang percaya diri Mbak. Kurang percaya diri. Oke, insecure ya? Iya betul. Oke, dari permasalahan kalian semua di sini, permasalahan siapa yang terlebih dahulu untuk kita selesaikan? Kayaknya punya rasa dulu Mbak. Oh, Kayaknya dia untuk Mbak Rosya dulu ya. Oke. Apakah untuk Mbak Rosya bersedia untuk menceritakan permasalahannya? Bersedia kok Kak. Oke, bersedia.
Mbak Rosya dipersilakan untuk menceritakan permasalahannya. Ya, jadi gimana ya kak, saya itu tuh akhir-akhir itu sering banget overthinking, apalagi sekarang tuh kayak banyak pikiran, ya biasalah ya mahasiswa akhir, dari kuliah, terus lingkungan, pertemanan, tuh kayak jadi satu di pikiran, terus tuh kayak bikin overthinking, sering begadang. Bahkan 1 minggu ini tuh kayak tidur itu selalu di atas jam 12, mentok itu di jam 4 itu baru bisa tidur. Nah nanti kan tuh siang tuh bangun udah siang kan, nah itu tuh kayak buat bertemu, kayak ketemu sama temen, buat itu kayak nggak mau nanti gini nanti bukan tuh overthinking nih kak. Imbasnya tuh kayak kita tuh ngehindarin teman-teman kita gitu loh. Terus kalau untuk itu ya ruang lingkup pertemanan saya itu ya cuma anak-anak kosan doang, sisanya tuh kayak nggak mau ketemu yang lain gitu kan. Terus nanti kalau misalnya kayak malamnya itu kayak ke overthinking lagi, aku salah nggak sih ngejauhin teman-teman, terus kayak aku gini nggak sih kalau misalnya ngejauhin nanti dia orang udah duluan lulus kayak mana gitu lah. Kapan tuh setiap hari setiap malam tuh overthinking mengenai soal itu. Imbasnya nggak cuma di itu doang sih kak, kayak misalnya pola makan itu jadi nggak teratur, terus asam lambung itu juga sering naik. Apalagi ya itu sih kak kalau yang sering dirasain minggu-minggu ini. Jadi sejak kapan Mbak Rosya itu mengalami overthinking seperti itu? Biasanya sih overthinking ya, tapi kan baru minggu-minggu ini deh, seminggu yang lalu tuh kayak bener-bener parah banget gitu loh, sampai itu nggak bisa tidur, sampai bahkan ngelampiasin rasa overthinking itu kayak sering nyibukin diri buat baca kayak Wattpad gitu, sampai nggak inget waktu, nggak inget makan, nggak inget skripsi, kayak bener-bener lupa gitu loh. Apakah teman-teman Mbak Rosya merasakan perubahan Mbak Rosya waktu Mbak overthinking? Iya merasakan, bahkan tuh sampai ada yang teman-teman teman-teman kuliah ya sampai nelponin, gimana aku nggak pernah keluar gini-gini, kamu kenapa gitu itu kan. Sampai ya imbasnya kan saya nggak pernah ikut dia kumpul kan, sampai tuh pernah kemarin dia orang tuh datang ke kosan kan, kayak ngajakin main gitu kan, tapi sayanya ngehindar, pura-pura tidur kayak karena emang bener-bener nggak mau ketemu sama yang lain kecuali sama teman kosan gitu. Bahkan sempat di chat ya ditanyain, kamu overthinking kenapa gitu kan. Terus dia orang nanyain, kalau misalnya kamu overthinking perkara skripsi, kita sama kok gitu kan. Tapi tuh nggak tahu, kayak nggak dari saya itu kayak udah amat, tapi tetap overthinking aja, kayak nggak ada positifnya sama sekali gitu di pikiran. Semenjak Mbak Rosya overthinking, dampaknya untuk Mbak Rosya itu apa aja? Lebih ke ini sih, kesehatan iya kan. Kalau gara-gara ini kan sering begadang itu, yaitu kayak badan tuh sering sakit, terus lesu, pusing iya. Terus apalagi kalau makan telat itu kayak bener-bener asam lambung tuh naik, kambuh gitu. Gini Mbak Rasya, ada nggak sih kayak satu hal yang buat Mbak Rasya tuh merasa kayaknya overthinkingku ini udah parah deh, kayaknya aku harus bangkit atau minimal keluar dari kosan atau ke tempat-tempat yang menurut Mbak Rasya tuh bikin hati tenang gitu, ada nggak? Pernah ada waktu kan nggak sengaja ya kayak lihat story temen juga, dia tuh nyebutin loh kayak dia sama kayak yang saya alamin. Terus tuh dari ciri-cirinya, dari gini tuh semua tuh kayak sama gitu kan. Terus aku bilang sama dia, apa aku kayak gitu juga ya lagi di fase itu? Terus kata temanku, iya Cak, kita tuh sama-sama lagi di fase itu. Nah dari situ sama temanku tuh bilang, yaudah yuk besok kita keluar dari kampus kosan, kita ke kampus jalan kaki, nikmatin suasana
orang-orang yang ngobrol sama teman-teman terus keramaian gitu kan. Nah dari situ aku kayak mikir kayaknya emang iya deh overthinking itu emang udah berlebihan sampai kayak temenku pun ngerasain gitu loh, sampai terus aku mikir saya juga kepikiran iya apa ya, karena nggak pernah keluar dari zona nyaman cuma di kamar overthinking dengan hal-hal yang belum tentu, itu tuh bakal kayak ngimbas kita narik diri ke sosial gitu. Nah dari situ sih kayak yaudahlah nyoba nih buat keluar sama temen buat nikmatin ya embung uin lah kemarin itu tuh. Gitu. Ya. Apakah dalam posisi Mbak Rosya sedang overthinking seperti ini, apakah Mbak memiliki support system di belakang Mbak Rosya? Seperti ya teman dekat atau yang lainnya? Ada sih, yaitu tadi teman saya yang ngajakin buat keluar, tapi yaitu baru berani cerita soal overthinking itu ya akhir-akhir ya belum lama inilah. Soalnya kayak buat apa cerita sama teman-teman gitu loh, atau juga nanti ujung-ujungnya disuruh sabar, jangan overthinking. Apalagi kalau ketambahan overthinking yang soal-soal percintaan gitu kan, misalnya tuh kayak teman-teman saya itu tuh kayak udah sih sabar aja, namanya juga apa ya, masih muda, masih banyak pengalaman gitu-gitu, makanya kayak nahan buat cerita. Selain membaca Wattpad, Mbak Rosya melakukan hal apa lagi untuk mengalihkan ke overthinkingan Mbak Rosya? Selain baca Wattpad, buat ngalihinnya sih saya itu baca Quran sih kak. Masya Allah. Ya, terus ada lagi nggak kak? Enggak sih, kayak gimana ya, itu kak cuma baca Wattpad, terus kayak misalnya itu ngaji sendiri buat ngilangin overthinking, sama enggak sih kak, yaudah kayak itu doang. Soalnya kalau misalnya Wattpad kan bisa tuh kayak kita lihat dari offline, soalnya kalau saya ngalihin dari kayak scroll TikTok itu malah nambah overthinking, karena kan kayak teman-teman tuh pada ngechat, terus ada notif yang apalagi dari grup-grup yang skripsi gitu, jadi nambah overthinking. Jadi saya cuma itu doang sih kak. Emang Mbak nggak punya pacar? Support system maksudnya. Support system ya ada, tapi kan karena emang lagi ngehindarin dunia sosial media, jadi tuh kayak nggak sekabaran gitu loh, kayak ya udahlah kayak sendiri aja gitu, nggak mau cerita sama siapa. Itu cerita itu sama teman satu doang yang emang benar-benar udah bikin rasa overthinkingnya itu tuh berlebihan gitu, nggak baik buat diri saya gitu. Sejauh ini apakah Mbak Rosya tuh udah ada peningkatan untuk mengurangi ke-overthinkingan tersebut? Ya udah, sekarang itu tuh kalau malam lebih mengurangin, kayak seminggu itu tuh kayak selama overthinking tuh nggak pernah megang skripsi, tapi setelah bertemu teman itu terus kayak keluar itu kayak udah bener-bener berkurang loh. Kayak misalnya nih kayak setiap malam tuh kayak ngebuka skripsi, ngerjain skripsi gitu kan, terus juga Wattpad itu tuh udah nggak pernah di itu lagi, kayak lebih mengurangi itu dengan ngerjain skripsi itu sih. Habis itu dengan tidurnya udah mulai teratur, itu dari beberapa yang 1-2 hari inilah gitu, udah mulai kayak gitu. Saya mau nanya dong, Ya, biasanya kalau overthinking Mbak Rosya itu sukanya makan apa? kalau makan tergantung sih. Kalau misalnya overthinking gitu ya kan, walaupun mau overthinking mau gimana, kalau kita tetap lapar kan nggak bakal kayak kita lupain makan kan. Kalau misalnya ada waktu ya kita makan pedes sih, biar kayak numpahin semuanya di makanan pedes itu.
Mbak Rosya overthinking, hal apa yang Mbak Rosya lakukan saat di luar kosan? Nikmatin suasana di embung sih, terus juga menikmati udara malam, apalagi tuh di tempat-tempat yang tinggi gitu loh, kayak di gunung, kayak di bukit, terus kita bisa ngeliatin lampu-lampu, itu kayak bikin tenang gitu, kayak semua tuh hilang gitu. Terus juga ya menikmati senja sih kak di pantai. Jadi Mbak Rosya itu melampiaskan semuanya itu ke makanan pedas, terus lihat-lihat lampu malam hari, kemudian sang di pantai gitu ya Mbak. Iya. Selain masalah overthinking, pertemanan dan skripsi, apakah Mbak Rosya ada lagi permasalahan lainnya? Ada sih permasalahan kayak tuntutan dari orang tua sama dari keluarga itu disuruh cepat-cepat nyelesain gitu kan. Ya itu sih ya kayak bisa nggak ya setahun ini, bisa nggak ya gitu. Lebih ke overthinkingnya ke itu sih kalau dari yang lain itu. Jadi orang tua dan keluarga Mbak Rosya itu taunya tuh tahun ini tuh cepat selesai gitu. Iya harus selesai gitu biar nggak nambah ini kan Kak. Apalagi kan saya itu tuh anak beasiswa, jadi tuh kayak kalau lebih dari 8 semester kan udah kayak bayar sendiri kan. Nah dari keluarga itu kayak dibilangin kalau bisa tuh jangan lebih dari 8 semester gitu kan, kalau bisa tahun ini tuh udah selesai. Nah dari situ kayak overthinking, bisa nggak ya 8 semester doang, bisa nggak ya selesai tahun ini, wisuda tahun ini gitu. Udah akhirnya berujung overthinking jam malam. Apakah waktu Mbak Rosya mengalami overthinking itu teman sekosan Mbak Rosya itu menegurnya seperti, Rosya udah jam segini tidur, seperti itu? Iya selalu ditegur kayak apa sih kamu tuh jam segini belum tidur, ayo lo tidur, pusing nanti besok ke kampus gitu kan. Terus ada juga yang kayak kamu tuh mikirin apa lo, ayo lo tidur, teman-temannya pada tidur gitu, lebih sih keingetin ayo cepet-cepet tidur gitu sih kak. Teman-temannya Mbak Rosya itu ada yang apa ya, sama-sama skripsian apa beda-beda? Iya bisa dibilang tuh emang teman-teman kosan tuh sama saya semua, jadi itu kayak ngedukung banget, kayak apa ya overthinking gitu, karena sama-sama ngerasain gimana susahnya skripsian. Semangat Mbak Rosya, Ya makasih kak. kamu pasti bisa Mbak Rosya. Kesimpulan dari permasalahannya Mbak Rosya yaitu overthinking berlebihan, yang dimana dia suka bergadang di malam hari, dan tekanan dari keluarga, kemudian pengaruh dari teman-temannya, dan berdampak yaitu berdampak kesehatannya, kemudian ruang lingkupnya dan yang lainnya. Apakah untuk Mbak Rosya untuk konseling pada hari ini bisa diterima dan cukup? Cukup kok kak, jadi udah ngerasa lega sekarang. Oke, cukup lega. Baik, pada konseling pada hari ini kita cukupkan karena waktu juga sudah melebihi batas waktu yang kita sepakati tadi. Bila penyampaian dan perkataan dari saya dan teman-teman, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.